Sahabat Prani Healing dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi malam hari ini di Selasa ketiga. Bagi yang baru pertama kali bergabung, perkenalkan nama saya Niken Retno Rahayu, instruktur dari Indonesia Prani Healing. Setiap Selasa ketiga kita berjumpa dengan tema besarnya adalah hidup dalam harmoni. Masih rangkaian dari gerakan penyembuhan dunia, jadi kita bersama-sama akan melakukan menyembuhkan tidak hanya dunia tetapi juga Indonesia tercinta secara energi melalui meditasi Twin Hearts yang hampir setiap hari kita lakukan, ya. Baik, sebelum kita mulai, kita akan mengawali sesi kita dengan doa. Kita rasakan syukur dalam diri kita. Kita rasakan keheningan. Anda bisa tersenyum ke tengah-tengah dada Anda. Dan juga tersenyum ke tengah-tengah mahkota Anda. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Maha Pengasih, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami semua dapat kembali berkumpul bersama dalam gerakan penyembuhan dunia melalui meditasi Twin Hearts malam hari ini. Dengan segala kerendahan hati kami memohon bimbingan, bantuan, perlindungan, serta penyertaan-Mu sepanjang sesi ini berlangsung. Kiranya semuanya berjalan dengan lancar, termasuk koneksi internet kami, dan kami semua dapat memetik pelajaran dari sesi malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Baik, malam hari ini sudah tahu semua ya pastinya bahwa saya tidak sendiri. Hari ini kita akan mengundang sahabat kita yang penuh cinta, ya tadi sudah membagikan energi cintanya sehingga kita yang hadir di sini tuh bawaannya kayaknya happy terus ya ini. Betul nggak kira-kira? Bawaannya Setuju. Itu Susakya Sugata atau lebih familiar dikenal dengan Suhu Nengsiu. Ya, betul ya. Ya, beliau ini adalah lulusan dari satu Ekonomi Universitas Tarumanegara dan juga Beijing Language and Culture University dan juga dari Foguangsang Buddhist College pada tahun 2008. Ya, beliau ini juga kepala bidang pendidikan Sangha Mahayana Indonesia, juga sebagai Kepala Wihara Dharma Sagara Bandung. Sangat aktif membabarkan Dharma, baik ceramah, talk show di berbagai daerah. Nah, beliau ini juga aktif menulis rupanya. Jadi, menulis juga renungan harian yang disebarkan di medsos, dan juga menulis buku. Wow, keren sekali Suhini. Ada buku yang berjudul Sahabat Kehidupan, Rahasia Kehidupan, dan Pohon Kehidupan. Wow, mantap. Malam hari ini kita mendengarkan tentang harmoni dalam berasi cinta. Wow. Bagaimana kisahnya? Bagaimana selanjutnya? Kita akan langsung saja mengundang Suhu Nengsiu. Silahkan Suhu Nengsiu. Terima kasih untuk kehadiran malam hari ini. Atma Namaste. Ya, selamat malam semuanya. Atma Namaste. Keilahian dalam diriku menghormati keilahian yang ada dalam dirimu. Cintaku kuberikan pada semuanya, dan kau juga bisa memancarkan pada semesta, maka semesta akan memberikan cinta kepada kita semua. Amin. Rasanya langsung terenergize ya. Panas karena cinta, katanya hujan cinta. Di Bogor hujan air ya, tapi di grup ini hujan cinta. Ya, demikianlah pada malam hari ini. Terima kasih kesempatannya kepada Indonesia Prani Healing, Mekan, dan Catherine ya, yang udah memandu. Waduh, dingin di sana ya. Di sini hot. Ya, jadi kita akan bahas tentang harmoni dalam vibrasi cinta. Kita mengenal dari kecil, sudah pasti kenal kata CINTA atau cinta, ya kan? Nah, karena cinta kita bersama, karena cinta kita bersatu, karena cinta Halo.
seperti sayur tanpa garam. Ya, tapi orang kebanyakan cinta juga bahaya. Dibilang buaya ya, dan juga dibilang bermasalah. Tetapi cinta itu memang harusnya universal. Cinta itu harusnya dimiliki untuk semua, untuk bumi, untuk ibu pertiwi kita, untuk yang di atas sana di langit, karena di langit tidak pernah ada kebencian. Katanya di surga sana hidupnya damai, tenang, sentosa, sejahtera, dan bahagia. Ya, jadi kalau kita mengenal cinta, apa sih yang kita gambarkan pertama kali ketika kita lahir di dunia? Lupa ya? Pasti lupa. Nggak ada bayi yang ingat. Udah gede, bayinya saya dulu. Wah, begini-begini. Nggak ada orang yang ingat ya. Nah, tapi ingat waktu kita lahir semuanya dalam keadaan nangis. Nggak ada yang begitu lahir ketawa. Lahir ketawa orang tuanya kaget. Gitu ya. Orang tuanya ya. Nah, kita semua menangis ketika dilahirkan. Tetapi kemudian terdiam dan kemudian nyaman ketika merasakan pelukan dari ibu. Betul ya? Nah, jadi kasih ibu adalah luar biasa. Itu adalah cinta pertama untuk di dunia saat kita dilahirkan. Cinta ibu tiada tara. Itulah kita belajar pertama kalinya mengenal kata cinta, yaitu pelukan kasih ibu. Maka di dalam Pranic Healing ini juga kadang kita diajarkan untuk memaafkan diri sendiri, memeluk diri sendiri. Kenapa? Karena otak kita, hati kita, kesadaran kita menyimpan bahwa hanya pelukan seorang ibu bisa mengobati. Bahwa hanya pelukan daripada cinta kasih dan kasih sayang itu bisa memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Maka itulah yang terjadi pada anak kecil. Ketika dia dipeluk, dia langsung merasakan nyaman, dia merasakan tenang dan bahagia. Termasuk kita yang sudah besar juga pengen dipeluk. Tetapi ya gitu, ibunya sudah tidak bisa memeluk anaknya lagi karena anaknya sudah besar. Yang bisa meluk adalah pacarnya. Kalau yang udah punya pacar, kalau yang jomblo gigit jari. Dan suami atau istri yang di rumah kalau mereka sudah menikah. Asal jangan wanita lain dan pria pilihan lain. Ya, itu berbahaya, bikin masalah. Kalau mau lebih aman lagi, jadilah seperti saya, jadilah seperti Romo dan Pastor, tidak atau suster, tidak menikah, tapi happy. I'm single and very happy, gitu ya. Nah, jadi kita sudah tahu makna cinta adalah sesuatu yang layak untuk dibagikan. Karena cinta itu tidak boleh dimiliki. Sorry, Suhu, kena mute Suhu. Sorry, Suhu, kena mute Suhu, sorry. Oh, oke. Thank you. Ya, Teman-teman boleh kasih. bantu di ini ya. Cinta itu harus dikasih. Nggak ada yang namanya cinta disimpan sendiri. Jadi cinta itu harus dikasih, diberikan, maka kita mengenal kata cinta kasih. Kalau sudah kita berikan dengan tulus dan ikhlas, dengan hati kita berikan cinta kita pada orang lain, maka muncullah namanya kasih sayang. Ya, jadi cinta harus dikasih. Kalau sudah dikasih, maka disayang. Ya, jadi yang mau disayang, berikanlah cinta Anda. Kasihlah yang Anda miliki. Berikanlah pada sesama, berikanlah pada orang yang membutuhkan, maka Anda pasti disayang. Nah, setelah disayang, maka kita baru akan mengalami yang namanya hidup lebih berharga, hidup lebih dihargai, hidup lebih punya masa depan. Nah, tentunya kita mengenal bahwa di semua agama mengajarkan tentang cinta. Ya, betul kan begitu? Nah, tidak ada yang tidak mengajarkan cinta. Di dalam agama Nasrani, Katolik, dan Kristen mengatakan Tuhan adalah segala cinta. Ini yang paling penting kita harus pahami bahwa Tuhan adalah segala cinta. Aku mencintai engkau melebihi dari segala sesuatu dan dengan sepenuh hati. Sebab engkau maha baik dan pantas dicintai. Karena cinta akan dikatakan kepadamu, maka aku akan memberikan cintaku kepada semua orang. Sehingga cinta akan diriku, akan diberikan kepada semua orang dan tambahkan aku kekuatan. Dalam Muslim,
Kita mengenal yang paling luar biasa adalah Khalil Gibran. Itu adalah sufi yang sampai sekarang adalah bapaknya dari cinta. Ya, karena semua tulisan Khalil Gibran itu sangat indah, bicara tentang cinta. Engkau mungkin lupa dengan siapa engkau tertawa, tetapi engkau tidak pernah lupa dengan siapa engkau menangis. Nah, dengan siapa kita menangis? Ayo. Karena cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Dan lembahnya adalah cinta pada sesama. Jadi kita mengenal bahwa cinta itu kepada yang di atas, kepada siapapun adalah cinta yang tertinggi. Nah, dalam Pranic Healing kita mengatakan ada cinta ilahi. Ketika kita meminta sedikit aja cinta dari ilahi, maka kita akan merasakan cinta di dalam hati kita, di dalam batin kita akan tumbuh dan hidup. Nah, tetapi kamu tidak akan merasakan cinta ilahi kalau kamu tidak mencintai keluargamu, kamu tidak mencintai tetangga, masyarakat di sekitarmu, bahkan negaramu. Jadi ini adalah penting. Ketika kita mau melihat sesuatu yang memberikan kebahagiaan bagi semua makhluk, maka di sana ada cinta. Lalu dikatakan kalau dalam Buddhis ya, cinta adalah suatu kekuatan aktif ya, kekuatan. Mendasari setiap tindakan yang dimulai dengan pikiran yang tidak bernoda, pikiran tanpa benci, pikiran tanpa keserakahan, pikiran tanpa cemas, untuk menolong, membantu, menyenangkan, dan membuat jalan orang lain menjadi lebih halus dan lebih mulus. Dengan menaklukkan kesedihan, ini adalah merupakan kebahagiaan tertinggi. Jadi kebahagiaan tertinggi kembali lagi pada apa? Pada niat kita, pikiran kita, ketulusan kita untuk menolong semua orang. Siapa yang membuka jalan orang lain, maka jalan dia akan terbuka lebar. Ini adalah hukum sebab akibat, hukum tabur tuai, hukum yang sudah pasti yang ada di semesta ini. Maaf ya, saya ada di gunung, jadi motor treknya kedengeran ya. Nggak apa-apa. Udah kita kayak di mana aja gitu, ngeng gitu ya. Anak muda biasalah. Kan katanya yang jomblo banyak. Jadi kalau hari-hari rame dengan rekreasi, nah di atas sana, puncak sana ada Bukit Bintang. Jadi tempat orang pacaran di atas katanya. Kalau saya tengah aja tempat orang tua. Tempat kita menyayangi orang-orang tua. Sayangnya belum ada isi. Kita baru membangun, belum ada isinya. Ya, kita lanjutkan. Cinta kepada pribadi adalah cinta pribadi. Baik perorangan, satu dengan lain, orang tua, itu masih cinta pribadi. Cinta kepada saudara, cinta pribadi. Cinta kepada adik kakak, atau cinta pada orang lain yang kita tidak kenal, lalu menjadi kenal, dan sudah kenal, menjadi nyaman, begitu nyaman, menjadi cinta pribadi. Cinta pada istri, cinta pada suami adalah cinta pribadi. Itu adalah urusan dan hak asasi setiap orang. Setiap orang berhak mencintai dan dicintai. Nah, kalian nggak punya cinta, itu yang namanya kasihan. Itu pengikutnya Cupatkai. Cinta adalah derita tiada akhir. Oh, tahu ya nonton film Senggokong. Saya Cupatkainya. Bukan Big Setong ya, karena kalau Big Setong ganteng. Kalau saya hidungnya yang gede. Ya, lanjut. Cinta adalah derita tiada akhir. Kenapa bisa dikatakan cinta adalah derita tiada akhir? Karena cinta ini memiliki kemelekatan. Jadi, cinta dimulai dengan perasaan. Perasaan menimbulkan cinta. Cinta mengakibatkan kemelekatan. Ini satu paket. Ingat ya, cinta dimulai dari perasaan. Kemudian setelah ada perasaan, baru muncul ada cinta. Ada keinginan untuk memiliki. Setelah keinginan untuk memiliki, ada keinginan untuk melekati. Dan tidak bisa melepaskan. Makanya itulah disebut penderitaan. Coba contoh. Anda punya teman baik. Temannya baik banget deh. Kenapa nggak berani jadiin pacar? Banyak nih survei. Sudah Suhu Ningsu, sorry. Bisa Makasih. diulangi kembali, Su. Iya, teman-teman nanti tolong unmute, tolong di mute ya. Thank you. dari mana?
Ya, misalnya kamu punya pacar, nah ya, saya punya teman baik. Saya udah survei nih, udah membuktikan, banyak bertanya, kamu punya teman baik? Semua pada jawab punya, punya. Nah, apakah teman baik kamu yang akan menjadi pacar kamu, atau pacar kamu adalah teman baikmu? Rata-rata survei membuktikan statement mereka tidak mau pacaran dengan teman baiknya. Kenapa? Karena takut. Kenapa? Nanti ya kalau kita udah pacaran, kita udah nggak ada teman curhat lagi, teman seru lagi katanya. Terus kalau dia jadi pacar saya, apakah nanti akan berubah? Mereka takut kehilangan tempat curhat, takut kehilangan sahabat, takut kehilangan teman. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa cintanya sebagai teman tidak sama dengan cinta sebagai kekasih atau pacar. Karena kalau udah pacaran, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya, sedangkan kalau temenan, aku ingin begini, aku ingin begitu, semuanya bebas. Tidak ada ikatan, tidak ada paksaan, tidak ada cemburu di situ, hanya ada dengan ketulusan. Betul ya? Nah, tapi kalau udah memiliki, sudah mencengkeram, kamu milikku, bahasa Mandarin, nishu water, 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 wow, katanya. Aku, milikku, punyaku, semuanya saya stempelin. Sehingga handphonemu tidak boleh menerima orang lain. Waktumu hanya untuk diriku, perhatianmu hanya untuk diriku. Ini kemelekatan. Ujungnya yang tadinya teman dekat, kalau udah pacaran jadi risih. Dulu perasaan lu nggak pernah ngelarang-larang, kenapa sekarang melarang? Ya, karena sekarang kamu sudah jadi milikku, bukan milik umum, gitu kan? Akhirnya, ujung-ujungnya, banyak permasalahan cintanya menjadi sesuatu yang tidak murni lagi. Jadi cemburu, menjadi ribut. Terus akhirnya ketemu sama saya lagi. Suhu, saya lagi mau curhat. Tuh, kalau curhat carinya saya. Kalau happy nggak pernah diajak nonton, gitu, diajak jalan, shopping. Yang diajak pacarnya. Kalau udah menderita, udah sedih, baru cari suhu mau konsultasi. Begitu ya. Ya memang kita tong sampah memang. Ini nggak apa-apa. Itu sudah tugasnya. Kenapa? Saya putus, sedih. Putus. Kok bisa putus? Kenapa? Iya, karena cemburu. Cemburu. Iya. Terus kenapa cemburu? Ya kan saya sayang sama dia gitu. Oh, jadi cemburu itu karena kamu sayang ya sama dia. Iya, terus kalau sayang kenapa putus? Oh iya ya. Coba diulangin. Kenapa putus? Karena saya cemburu. Kenapa cemburu? Karena sayang. Terus kalau sayang kok putus? Nah, bingung dia. Kenapa ya? Karena ketika kita cemburu, kita tidak ingin orang yang kita sayangi itu berbagi cintanya atau berbagi kasihnya kepada orang lagi, berbagi perhatian pada orang lain, sehingga kita cemburu. Saat kita cemburu, yang ada terbakar oleh api emosi. Emosi ini adalah fire. Berbeda dengan cinta yang universal. Nah, Anda yang Nasrani tentu sangat paham sekali bahwa Yesus Kristus selalu melihat, ya kan? Cintanya, hatinya yang tulus untuk semua orang. Ini kan cakra mahkota, cakra jantung, ya kan? Hati kita, cinta kita ini adalah jelas ada di sini dan jelas ditunjukin bahwa apakah Yesus punya pribadi? Satu orang? Tidak, punya semua orang. Ketika kita mau membagikan cinta kasih kita pada semua orang dengan tulus tanpa kecuali. Nah, demikian juga dengan yang lainnya. Kalau kita lihat, wah, kalau Buddha gimana su? Buddha ada nggak yang seperti itu? Wah, nih lihat nih, Buddha. Sama ternyata, hilang. Oh, muncul tuh ya. Sama aja, hati kita ada cakra jantung, cakra hati. Ketika kita berbagi kepada orang lain, yang aktif adalah cakra jantung kita. Maka, ketika orang yang punya cinta dengan tulus, dia tidak pernah akan sedih. Kenapa? Setiap orang adalah sahabatnya. Setiap orang tua adalah orang tuanya. Setiap saudara-saudara lain adalah saudara dia. Dia tidak pernah mengalami penderitaan sedih. Tapi buat kita ya yang menjalankan itu, ada satu kecualinya. Semua anak-anak adalah anak-anak kita. Semua orang tua adalah orang tua kita.
Tapi bukan semua istri adalah istri kita. Oh, tidak boleh. Cuma saat itu pantangannya. Lalu semua orang yang tua adalah orang tua kita. Maka kita selalu happy, bahagia. Ada siapa ama, ai, atau siapa tante, nenek, siapapun itu yang orang tua, kita harus layani dengan cinta dan tulus. Itu adalah orang tuamu. Kalau kita merasa kehilangan, baru aja ditinggal, banyak banget nih, aduh, saudara-saudara saya yang menderita karena ditinggal orang terdekatnya ya. Nah, barusan aja kita kenal ketua mindset bilioner Indonesia, ya, atau Ko Tommy Wong. Biasa kita kenal dengan Tommy Wong. Nah, Ko Tommy Wong mamanya baru aja pass away, ya, karena COVID. Dan Ko Tommy sendiri lagi di rumah sakit, juga dalam keadaan COVID. Beliau adalah motivator yang memberikan inspirasi pada semua orang yang universal. Saya kenal beliau karena beliau universal, dikenalkan oleh Pak Priyanto Chang, Lause, kita panggil Lause Priyanto Chang, dalam inspirasi kebaikan yang hadir dalam setiap hari menemani Anda dengan Ichan. Nah, Ichan ya, biksu kecil itu ya. Jadi Pak Priyanto Chang mengenalkan saya satu buku Think. Buku Think ini ya dijual di Gramedia. Jadi saya diminta untuk edit sebelum terbit. Ketika saya baca lembar demi lembar, saya bilang, Pak, Lause, saya panggilnya dia Lause. Lause, buku ini bagus banget. Buku ini mengajarkan tentang cinta, tentang kasih, tentang kekerasan di luaran, tentang bagaimana anak berjuang untuk hidupnya, dan terakhir tentang warisan. Ini buku asli, fiksi, atau buku dari kenyataan kisah hidup? Saya mikirnya kan fiksi dongeng gitu ya. Maksudnya nggak ada lah orang yang dikarakterin, ditulis seperti itu. Terus Lause bilang, beneran Su, ada orangnya kalau Su ceramah dia suka muncul di Zoom. Oh ya, siapa? Oh ternyata orangnya adalah Ko Tommy Wong. Jadi beliau adalah sosok yang dibilang anak sampah. Anda boleh lihat di Christina ya, YouTube-nya Christina. Dia adalah anak sampah yang dibuang. Bahkan dia harus bertahan untuk hidup. Dengan jadi anak jalanan, preman, penjual loper koran, terus segala macam digelutin sampai akhirnya berhasil dan sukses. Sukses. Tapi apakah dia bisa membahagiakan orang tuanya? Ternyata cintanya itu luar biasa. Perjalanannya. Nah, Anda bisa baca bukunya sendiri ya di Gramedia, bukunya Think. Kalau saya jelasin sini nggak pada beli. Jadi anak sampah bisa berhasil dan sukses. Sekarang jadi milioner, bahkan ketua milioner mindset. Bukan milioner duit aja, tetapi milioner mindset. Menolong semua orang. Di dengan krisis pandemi ini, beliau bisa menjadi cupang kebaikan. Mengajarkan orang tentang cupang dan menghasilkan uang dari cupang. Karena memang lagi pandemi COVID, ditambah dengan pandemi cupang. Betul kan? Tapi bukan cupang yang aneh-aneh loh. Ini cupang ikan yang bergerak-gerak ya. Jadinya beliau inspirator banget. Terkena COVID juga. Dia mau vaksin aja karena saya bilang mama saya kemarin itu baru kena COVID. Dan kemudian ketika berbicara ini, Ko Tommy tersentuh dan akhirnya saya bilang semoga tidak ada lagi orang yang terkena COVID dan segeralah vaksin. Tadinya beliau tidak mau vaksin. Tapi akhirnya beliau sekeluarga jadi vaksin. Tapi setelah vaksin jadi positif. Nah, apakah di tempat vaksin atau segala macam kan kita tidak tahu ya namanya orang. Nah, sekarang kita hanya mendoakan dengan cinta kasih sayang dan saya yakin yang percaya di sini, yang hadir di sini adalah mereka yang sudah menjadi healer, ya, menjadi care sama orang lain, peduli sama orang lain, mendoakan orang lain. Ini adalah cinta yang tulus di antara kita semua. Jadi cinta itu tanpa batas. Kalau cinta itu terbatas, itu bukan cinta, tetapi nafsu. Nah, itu ada perbedaan. Karena kita kadang-kadang bingung antara nafsu dan cinta. Ingin memiliki, nafsu. Ingin menguasai, nafsu. Ingin membuat orang lain terkekang, bukan membuat orang lain bahagia. Itu nafsu. Tapi kalau cinta itu, dia ingin semua orang bahagia. Kalau seandainya ada pasangannya juga bahagia dengan orang lain, dia lebih bahagia dengan orang lain. Danakan aja, ikhlaskan, relakan, infakkan bahasanya itu. Udah kasih aja sama orang lain. Kenapa?
Karena dia tidak bahagia dengan kamu. Yang harusnya kita introspeksi adalah orang lain bisa memberikan cintanya lebih besar kepada pasanganmu dibanding dengan kamu. Berarti kamu kekurangan apa? Bukan masalah duit, tapi masalah perhatian, kasih sayang, cinta. Kurang banyak. Di luar sana ada yang lebih menjanjikan. Di luar sana ada yang lebih mencintai dengan tulus. Kamu tiap hari ngomel-ngomel, marah-marah, kesel-kesel, cemburuan terus. Ya pusing lah. Rumah namanya rumah itu harus hidup dengan tenang, auranya positif, bahagia, makan enak, tidur enak, nyaman, itu namanya rumah. Ya biarin naik dulu. Nah sekarang kalau kita tidak enak makan, tidak enak tidur, di rumah cemberut kayak cecurut, nah semua pada takut. Siapa yang bikin masalah? Kita. Siapa yang mau merubah masalah? Kita. Jadi di sini kita belajar healing. Ini ya tangan kita ya, luar biasa. Yesus juga begini, Buddha juga begini, Nabi juga semuanya pasti memberikan berkah. Dalai Lama bahkan memberikan kepalanya untuk saling menghormati. Kepala sama nempel. Di Muslim bisa cipika-cipiki gitu kan. Memberikan cinta salam atau salim dengan tangan. Kenapa? Tanganmu adalah kekuatan. Semua cinta akan dirasakan di tangan. Kalau tangannya kasar, nggak ada kehangatan. Maka dipegangnya, kasar amat, panas amat, tidak nyaman. Berarti orangnya kasar. Kalau kasar tangannya lembut, dipegangnya nyaman, dipegangnya hangat, berarti memang orangnya penuh kehangatan. Dari tangan kita bisa mengenal. Tangan yang suka ringan tangan bukan nabokin orang, tapi senang membantu orang. Ini ringan tangan juga kan sama ya. Ringan tangan, panjang tangan, bukan panjang tangan yang nyopet, tapi panjang tangan yang mau membantu orang. Orang yang kesulitan dia bantu. Nah, beda. Aura orang juga beda. Orang yang mikirin dirinya sendiri sama yang mikirin orang lain juga berbeda. Kenyamanannya berbeda. Getarannya aja berbeda. Jadi Anda semua para healer, para healer ya. Anak kecil kita gendong, dia nyaman. Kita tepuk-tepuk, dia senang. Ada orang dipegang pipinya, asik. Begini jadi lucu. Ini tangan loh. Semua gestur ada di tangan. Tangan ini adalah penyembuh. Apa sih yang diharapkan orang di rumah sakit? Cuma sentuhan. Ada yang datang, ada yang doain, ada yang blessing, ada yang masih pegang tangannya. Apa sih yang diharapkan sama orang-orang tua, ama-ama? Sentuhan. Apa sih yang diharapin sama anak-anak? Sentuhan. Kenapa ada anak yang broken home? Kenapa ada anak yang keras? Kenapa ada yang anak yang macam-macam? Karena kurang sentuhan. Jadi cinta itu dimulai dari tangan. Tapi tangan ini juga menghancurkan. Jika kamu marah sama orang, tonjok, berantem, mau tampar, mau gebuk, dari tangan. Sama. Cinta muncul dari tangan, benci juga muncul dari tangan. Pak! Kalian nampar pacar, Pak, gemes. Yang nampar orang lain, Pak, dendam. Sakitnya di mana? Pindah ke sini. Sakitnya tuh di sini. Padahal namparnya di sini. Nah, ditampar di sini, 5 menit selesai. Enggak nyampe 5 menit, 5 detik udah hilang. Ditampar tuh cepat. 1 detik mungkin. 2 detik. Hilang. Masih merah, masih panas. 10 detik, 15 detik, 30 detik hilang. Nggak sakit. Tapi kenapa kita masih dendam? Masih marah, emosi. Karena pindah dari sini pindah ke hati. Di hati kita mendendam, di hati kita tidak tenang, kita tidak menerima, kita tidak mau dilecehkan. Ego kita yang bermain. Tangan juga. Dipukul orang, mukulnya sekali, tapi membalasnya berkali-kali. Ditampar sekali, namparnya berkali-kali.
kecenderungan orang untuk menyakitin orang lain lebih dari 2 kali. Maksudnya kapasitas. Disakitin dia sekali, tapi kita mau menghancurkan dia berkali-kali. Bahkan kalau orang sampai dendam tuh sampai menuntut dia mati. Coba bayang. Satu kasus, satu masalah, satu salah paham. Tapi kenapa bisa sampai panjang dan lama? Dan hasilnya adalah kematian. Ada kan yang begitu ya? Membunuh karena apa? Dendam. Membunuh karena sakit hati. Apalagi sekarang, zaman modern, zaman komputer, tetap aja dukun laku. Sakit hati, dukun bertindak. Nah, jadi sudah sewajarnya kita semua bergabung di grup ini. Sudah bergabung kita di dalam Pranic Heal, agar jangan lagi menggunakan hal-hal yang namanya benci, dendam, sakit hati, kesel. Kita mau meditasi aja, kita memaafkan dulu diri kita memaafkan orang lain. Itu udah gentleman and gentle boy and gentle woman. Kita mau memaafkan orang lain. Itu adalah satu keberanian yang sangat luar biasa. Baru kita meditasi. Baru kita memberkati. Setelah memberkati, kita bisa menerima apapun yang ada, apapun yang bisa kita peroleh, apapun yang bisa kita dapatkan. Ini adalah luar biasa. Kenapa kita tidak mau belajar? Nah, Atma Namaste. Kembali ya ke Atma Namaste. Kita menghormati keilahian yang ada dalam dirimu, yang ada dalam diri kita. Ketika kita mampu melihat orang lain adalah juru selamat, orang lain adalah orang suci, orang lain adalah memiliki ketuhanan yang ada dalam dirinya, orang lain juga memiliki kebudayaan yang ada dalam dirinya. Ketika kita mengalami hal ini, berarti kita dengan tulus melihat orang lain sebagai diri kita sendiri. Kita mampu mencintai orang lain sebagai diri sendiri. Ketika ini sudah terjadi, maka kamu sudah akan diberkati oleh energi ilahi yang sangat besar. Tapi kalau kita hanya memikirkan saya, dan saya, cintaku hanya untuk saya, maka kita tidak pernah akan bisa besar. Aku adalah egois. Aku adalah pemarah. Tadi aku adalah emosi. Kan kita diajarin aku bukan emosi, ya kan? Tapi aku adalah perusak. Perusak hidupku, perusak hidup orang lain, perusak rumah tangga orang lain. Tapi kalau kita menjadi blessing, kita menjadi blessing buat orang lain, kita bisa menjadi blessing buat dunia, kita bisa menjadi kesejukan buat dunia, kita jadi juru selamat buat dunia, kita menjadi bodhisattva buat dunia, kita bisa menaklukkan diri sendiri, menaklukkan orang lain dengan cinta. Adalah kebanyakan ngomong ntar saya. Disenyumin bunikan terus, Ya, katanya ini kapan berhentinya. Keren sekali. Untuk pencerahannya malam hari ini ya. Jadi cinta ini seperti ibaratnya oksigen ya. Jadi sesuatu yang memberi kekuatan, sesuatu yang menghidupkan, ya, sesuatu yang memberi harapan. Betul nggak kira-kira seperti itu ya? Ya, jadi dan kalau Pranic ini mengenalnya bahwa cinta ini sebagai pelumas ya. Jadi apapun dalam kehidupan kita, kita mau berrelasi dengan siapapun, ketika ada cinta, ini yang akan menghidupkan semuanya, akan membuat semuanya jadi harmoni. Ya, yang penting adalah tadi ya Suhu, tidak ada kemelekatan supaya tidak muncul penderitaan dalam diri kita. Ya, baik, kita kasih kesempatan untuk itu baru yang pribadi. Boleh? Kita kasih kesempatan untuk sahabat yang harmoninya. Oke. Yang harmoninya masih ada, Bu. Ketika pengembangan cinta merupakan suatu cara agar manusia, jadi pengembangan cinta ya, agar manusia itu memiliki rasa toleransi. Dan ketika dia sudah memiliki rasa toleransi, dia memiliki rasa saling menghargai. Aku menghargaimu, Atma Namaste, ya kan? Nah, menghormati dan memperlakukan sesama dengan pikirannya, dengan ucapannya, dan dengan perbuatannya dengan penuh cinta kasih. Maka ya hasilnya adalah kedamaian, ketentraman, kerukunan hidup akan tercipta. Dan semua orang akan terbebas dari dendam, benci,
dan masalah-masalah lainnya, maka hidup kita akan harmoni seperti nada-nada dalam piano, ada hitam, ada putih, kalau ada harmoninya, semua bisa bahagia, itu dia. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali Suhu. Wow, luar biasa ya. Energi cinta yang dipancarkan, jadi kita semua rasanya happy dan damai. Betul nggak nih rasanya? Kita kasih kesempatan ke sahabat Peran Healing, mungkin ada yang mau bertanya langsung nih kepada Suhu Nengsiu, mumpung malam hari ini hadir. Mungkin ada yang pengen bertanya. Yuk, silahkan. Silahkan. Spesial loh ini loh, jarang-jarang loh, baru pertama kali ya Suhu ya. Silahkan, mungkin ada. Halo, apakah ada? Atau ada yang mau sharing? Bu Hendrika? Ada, Mbak Niken. Siapa ini ya? Ya. Oke, Bu Hendrika. Oh, Bu Hendrika dulu, baru Mbak Astri ya. Oke, silahkan Bu Hendrika dulu, nanti selanjutnya Mbak Astri. Terima kasih. Saya sedih sekali saya terlambat. Saya lupa. Cuman tadi saya terakhir dengar ada kata-kata kemelekatan, terus ada egois juga. Apakah kemelekatan kita kepada banyak hal, entah barang, entah orang, entah benda, apa itu juga suatu bentuk dari keegoisan kita? Itu aja. Oh ya. Mohon maaf kalau udah jadi dijelaskan. Orang merasa, ya, kalau orang merasa ini barang saya, ini milik saya, ini adalah sesuatu yang saya peroleh dan hanya saya, egois kita kan, punyaku, milikku, hartaku, istriku, suamiku, memang itu adalah sah, punyamu sah itu. Tetapi begitu kita tambah dengan kemelekatan, ini adalah mencengkeram. Contoh, handphoneku. Ketika handphone Anda hilang, sedih nggak? Sedih banget ya? Kesel, marah ya? Ketika suami Anda meninggal, istri Anda meninggal, anak Anda meninggal, sedih nggak? Sedih ya? Sedih dong. Masa nggak sedih? Sedih banget. Ketika yang kau miliki berubah, dari tadinya ekonominya bagus, tiba-tiba pandemi hancur. Perubahan itu terjadi. Dan kamu melekat banget. Sedih nggak? Sedih dong. Masa nggak sedih? Ketika suatu saat saya atau kamu sendiri meninggal, dan kamu masih melekat, sedih nggak? Sedih dong. Ngumpulin uang, disimpan, ditabung, harus ditinggal. Punya baju yang bagus, koleksi Hermes ya, Herma ya, banyak banget. Koleksinya yang pakai juga lemari. Ditinggalkan, sedih nggak? Sedih dong, kemelekatan. Jadi ketika kemelekatan ini mengganggu kita dari kehidupan sehari-hari aja, dari hal yang kecil, uangku, milikku, ketika mau donasi, ketika mau merawat, melihat orang lain susah, melihat orang lain menderita, saat saya mau menyumbang, hati saya bilang, enak aja, sorry ya, mendingan kita simpan buat diri kita sendiri. Ya, jangan kasih orang lain. Oke, no problem. Itu milikmu. Ya, tetapi beda rasanya apa ketika kita sudah mau melepas. Kita bisa infak, kita bisa sedekah, kita bisa bagus. Ya, pada hari ini, hari Idul Adha ya, ada yang memberikan korbannya sebagian dari penghasilannya untuk memberikan makan pada orang lain, ya, walaupun ada korban. Tapi di sini kita lihat positifnya adalah sharing and caring, berbagi, dan banyak banget yang bergembira dan bahagia mendapat jatah. Ini adalah berbagi. Ketika kita mau melepas yang milik kita pikir kita kehilangan, tetapi sesungguhnya yang kita lepaskan itulah, yang kita berikan itulah yang milik kita selamanya dan sesungguhnya. Jadi itu ada dalam tabungan kebajikan, tabungan kebaikan yang luar biasa, tabungan kebaikan yang indah. Iya. Jadi sehingga kita bisa tahu kalau kita meninggal, apa yang kita bawa. Harta dunia ditinggalkan, yang kau lekap, yang akan terpisah darimu. Tetapi yang menjadi milikmu sesungguhnya, yang kau biasa danakan, yang kau biasa berikan, yang kau biasa lepaskan. Kita setiap hari blessing bumi.
melepaskan energi kita katanya, melepaskan waktu kita, mengorbankan pikiran kita, mengorbankan semua yang kita rasa miliki. Ngapain sih bumi di blessing? Terus emang ada manfaatnya apa buat gue? Ngapain sih kita di tiap hari kerjain cuma begini. Kita tidak sadar, tapi kita ada bagian terkecil dari bumi ini. Lilin banyak yang kecil, tapi nggak ada apinya. Ketika satu lilin menyala, kecil nyala apinya. Apa artinya? Setidaknya dia bisa menerangi kegelapan di sekitar dirinya walaupun terbatas. Ketika lilin lain yang pada masih gelap juga ikutan nempel sama dia, ketika mendekat aja berubah jadi 2 lilin, jadi 2 nyala yang terang. Yang kanannya ketular juga, nempel dikit sumbunya, nya ikutan nyala, menular, bahasanya menular. Kenapa COVID begitu cepat menular? Bayangin, ini yang negatif loh. Yang negatif aja dalam berapa waktu ini, berapa 2 tahun ini, luar biasa dahsyat. Satu bumi digeremutin yang namanya COVID sampai variannya macam-macam. Dibalik loh, itu hal yang paling kecil banget, nggak kelihatan. Sama dengan cinta. Cinta satu orang, lilin api yang kecil satu orang. Kalau kita ngumpul bersama-sama nih, ramean, kita keroyok nih, seperti virus, kita sebarkan nih ke seluruh bumi. Masa nggak bisa nyebar kayak si COVID? Masa kita kalah sama si COVID? Getaran cinta kita lebih dahsyat. Ajak teman Anda, tetangga Anda, saudara Anda untuk memberkati bumi ini. Akhirnya negara satu, negara lain, Master Cokokju dari Filipina, Sunang Shu dari Indonesia, ketemunya di sini misalnya. Dan kita ajak yang lain-lain, negara lain bergabung, di India semua bergabung semua. Masa iya satu bumi tidak diberkati? Pasti diberkati. Nah itulah dia. Jadi kita harus tahu bahwa tidak ada yang namanya sia-sia. Tidak ada yang namanya kemelekatan itu yang membuat bahagia. Tapi lepaskan, berikan, maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Itu sih. Oke, terima kasih Suhu, luar biasa. Tadi ada koreksi tuh ya. Saya ketukar ya. Tadi dari Khalil Gibran sama Rumi. Iya, maaf ya. Khalil Gibran dan Rumi saya ketukar. Ya. Thank you Mas Ari untuk koreksinya. Jalaluddin Rumi ya. Selanjutnya kita kasih kesempatan ke Mbak Astri ya. Tadi mau bertanya, silahkan Mbak Astri. Halo, selamat malam Suhu. Namaste. Ya. Mau tanya, tapi sebenarnya dari yang dijelaskan oleh Suhu itu mengenai cinta dan kebahagiaan. Saya cuma mau menanyakan ramuannya Suhu untuk selalu bahagia dan tampak bahagia itu yang tips-tips yang istilahnya kalau kita ngomong tuh yang sederhana dan bisa kita kerjakan setiap hari. Because you are so vibrant ya. Untuk kebahagiaannya itu, jadi saya juga ngerasa langsung melihat senyumnya Suhu itu langsung nyetrum kebahagiaannya. Nah ini jadinya saya juga pengen seperti itu gitu, bertemu dengan orang, orangnya juga bisa langsung bahagia gitu kan. Nah, ini karena saya dilahirkan dengan kekurangan Bu. Saya dilahirkan dengan bibir yang jatuh ke bawah, namanya bibir nyame kalau bahasanya. Jadi kalau saya diam, jelek kan ke bawah. Ini lagi diem nih, padahal saya nggak marah loh, saya diem. Oke. Nah, kelihatan ya. Jadi kalau diem itu ke bawah, jadi kalau di gambar emoticon itu sedih gitu. Ini adalah kelemahan saya. Jadi dari kecil ketika saya dulu mau belajar komunikasi, mau belajar jadi penceramah, mau belajar jadi MC, itu dikatain sama senior saya, goblok, tolol, kayak monyet. 3 kata itu menjadi motivasi saya. Kenapa emang goblok? Karena ngomongnya nggak bisa, ekspresinya nggak ada, terus data. Terus kenapa monyet? Ya monyet, entar gitu, ekspresinya jelek. Akhirnya saya belajar depan cermin. Apa kekurangan saya? Oh, kekurangan saya tidak sama dengan Bu Niken yang senyumnya manis, dia diam aja udah naik ke atas gitu kan. Terus juga kayak dulu sih, waktu zaman dulu saya kecil itu idola saya Tamara Bleszinski gitu ya. Senyumnya itu lebar banget, terus cakep banget gitu ya. Jadi saya ke bawah, mereka marah aja cantik. Kalau saya marah, atuh lebih serem. Ini adalah kekurangan. Memahami kekuranganmu dan melihat bahwa kalau orang lihat kamu aja ditanya, dulu nama saya Agus,
agak gundul sedikit, kalau sekarang agak gundul banyak. Gus, kenapa? Enggak kenapa-napa. Kok kamu sedih ya? Enggak. Padahal saya lagi diem. Jadi ketika saya diem, orang berburuk sangka kepada saya, salah persepsi kepada saya, pikirnya saya marah, saya sedih. Nah, apakah saya nggak bisa sedih? Baru aja saya kehilangan sahabat atau yang dikatakan kembaran saya. Biasa kalau talk show dia selalu jadi moderatornya dan kita bisa TikTok, pengalaman dia juga banyak, dan topografik memorinya dia hebat. Saya kelemahannya di situ, menghafal saya lemah. Saya harus ada baca baru ingat. Tapi saya bisa menguraikan. Nah, kalau dia hafalannya kuat. Itu kita selalu pairing sama-sama tuh kemana-mana selalu bersama. Begitu sekarang dia kena COVID dan jalan duluan, meninggal, dan saya belum sempat ngobrol kata-kata terakhir. Yang ada 2 bulan lalu, waktu hari kenaikan Isa Al-Masih itu ya. Nah, kita ada talk show live Instagram, itu terakhir ya. Dan dia selalu puji-puji saya. Saya nggak butuh pujian, saya bilang. Tetapi saya ini ngomong apa adanya, suka lupa. Ekspresi kita ternyata bisa menghibur orang. Nasihat kita ternyata dahsyat, kata dia loh ya. Nah, tapi saya sendiri merasa kewajiban kita adalah ketika orang salah paham tentang dirimu, perbaiki dulu dirimu. Jangan diem. Kalau saya diem jelek. Jadi naikin dong. Jadi naikin. Terus kedua, kalau kita udah naikin bibir, ini enteng loh ternyata. Dan ketika kita udah terbiasa senyum, kalau nggak percaya ya ngaca-ngaca sendiri, terus lihat-lihat sendiri, terus ngobrol sendiri. Kalau kita udah senyum, ini nih naik, terus kemudian otot-otot kita ada yang ketarik. Kalau kita sering latihan ketawa, latihan senyum, awet muda katanya. Nah, jadi begitu. Sekarang saya mah kelihatannya tua karena lemak ya. Jadi ini lagi berusaha menghilangkan lemak. Tapi kalau dulu sempat kurus pulang dari Taiwan itu, saya dari SMP itu gemuk sampai kuliah kurus. Terus udah punya pacar gemuk lagi karena senang makan. Makan adalah my happiness gitu ya. Nah, terus udah gitu pulang dari Taiwan itu kurus sampai 67 kilo. Sampai saya sendiri nggak percaya, apakah ini saya? Cila gitu. Nah, tadi dari kurus gemuk-gemuk katanya suhu mah lucuan gemuk lah, katanya kalau gemuk itu lucu, kalau kurus nggak lucu lagi. Ya itulah sebabnya kenapa saya tidak bisa kurus. Yang doain banyak saya gemuk lebih banyak daripada yang doain saya kurus. Jadi kita itu harus bisa melihat kenegatifan kita atau kelemahan kita dan menutupnya dengan kebaikan. Dengan saya kayak gini, ramah, ketawa, ceria, orang lain juga ketawa. Akibatnya kita yang tadinya mungkin saya ada sedih, mungkin saya ada masalah, kayak tadi baru mikirin Mas Jiwo ya. Jiwo juga kita baru kenal belakangan, tapi udah kayak deket banget. Karena di semesta ini kan ada jiwa yang berinkarnasi, dan kita tidak mungkin kebetulan bisa ketemu di sini. Pasti semuanya ada connecting. Kalau dulu ada Nokia menghubungkan orang ya. Nah, kita bisa berkumpul di sini, bisa ada satu hati kebersamaan. Kayak Mas Jiwo hari ini nyari-nyari rumah sakit. Walaupun saya lagi berdoa, jamnya tetap aja begitu lihat handphone, ada lagi rasa khawatir, rasa gelisah. Tetapi waktunya sudah tiba, semua berlalu, masalahmu berlalu. Masalahmu pasti akan selesai. Dan jangan ditarik ulur. Jadi, right man on the right place adalah ketika kita sudah bisa menyelesaikan masalah, ya udah, percayakan pada orang lain. Kamu bisa mengambil yang lain lagi, kesempatan yang bagus. Akhirnya bisa tersenyum lagi, bisa bahagia lagi. Bisa di pranic healing ini bisa berbicara lagi tanpa ada mikirin si Jiwo. Tapi hati saya masih ada Jiwo. Saya tidak harus mikirkan teman saya yang baru meninggal kemarin berapa hari yang lalu. Tapi hati saya masih ada dia. Bukan berarti saya tidak sedih. Saya tetap bahagia. Kenapa? Karena Anda mempunyai aura-aura yang bahagia. Sehingga aura Anda semua bisa masuk ke dalam diri saya dan saya memancarkan cinta untuk semuanya. Coba kalau dari tadi saya ngomong sedih terus. Aduh, Bu Niken. Aduh, begini, aduh, pusing. Kita mau ngomongin cinta yang kayak apa ya? Kira-kira Anda lama-lama jadi ikutan bete, ikutan sedih, ikutan ini mau ngomongin apa sih ini suhu gitu kan? Atau Anda jadi malah pada mewek-mewek kita semua di sini. Ini adalah aura, ini adalah berbicara tentang sesuatu yang positif. Ini adalah healer. Jadi healer itu harus sendirinya sembuh dulu. Memang kita mau menjadi healer karena mau menyembuhkan dirimu sendiri, betul ya? Nah, tapi kalau kita udah sembuh, kita berbagi pada orang lain. Jadi yang jelek-jelek,
pinggirin dulu, taruh dulu di samping, dan kita harus happy-happy dulu. Nanti kalau udah selesai acaranya, mau mewek, mau nangis, mau apa, silakan. Tapi ingat, jangan lama-lama. Orang yang bijaksana adalah dia mengenal betul apa sih yang harus disedihkan, ada sebabnya loh. Terus apa sih yang harus dilekati, ada sebabnya loh. Terus kalau kamu ngikutin sebabnya ini, akan bagaimana akibatnya? Kalau saya dari awal, saya udah kesel, marah, emosi saya jelek, mood saya nggak ada, terus kemudian Anda nonton saya dengan berkerut, dengan kayak aduh gimana, ini memancarkan aura. Ini saya memancarkan kesedihan, kebencian, ketidaknyamanan. Siapa yang jadi korban? Wah, di sini ada berapa orang? Wah, 121 orang jadi korban. Betapa jahatnya saya. Oh, my love. Begitu kan? Ya. Jadi kita harus ingat, ketika kita memiliki kesedihan, you have problem. Tapi singkirkan dulu, bahagiakan semua orang. Berikan yang terbaik bagi yang kau miliki buat orang lain. Dan ketika aura ini akan menyambut, percayalah masalahmu pasti selesai. Itu yang selalu diajarkan kan oleh pemuka agama begitu. Jangan sampai saya selesai ngomong di sini, Anda jadi punya kebencian, Anda punya kemarahan, Anda punya dendam. Ini yang tidak boleh bagi seorang pembicara. Anda memotivasi orang berubah menjadi baik. Dari 121 orang, 1 orang aja berubah menjadi lebih baik. Karma baiknya udah luar biasa, bukan cuma 1. 123 sekarang suhu. Iya. Kalau 123 ada 23 aja berubah menjadi baik, berlipat-lipat itu dari 23 orang ya. Nah, kalau 123 semuanya berbuat baik dan berubah, wow. Saya yakin masalah saya apapun akan selesai. Dengan siapa? Bukan karena saya sendiri, tapi karena apa yang Anda lihat dari saya, Anda pancarkan ke saya, Anda berikan doa buat saya, inilah kekuatan saya luar biasa. Daripada saya berdoa sendiri, ya Tuhan tolong saya, ya Buddha tolong saya, berubah saya. Tali spiritual berubah, mana bisa. Kekuatan sendiri, dengan hati yang bad mood, dengan hati yang tidak bahagia, terus berdoa sendiri, usaha sendiri, nggak bisa. Tapi karena kekuatan bersama inilah, kebersamaan kita di sinilah, kenal nggak masalah. Yang penting Anda liatin saya, Anda doain saya, Anda berkah, Anda senyum buat saya senyum buat Anda senyum buat saya. Waduh, dunia pun akan memberikan yang terindah bagimu, betul? Ada yang di bawah pohon kelapa, masih siang aja, ada yang salju, ada yang di bawah danau, ada yang rumput, macam-macam lah background Anda, nggak masalah. Tidak masalah dengan waktu, ruang, dan segala macam. Sehingga ini yang membuat Anda menjadi hidup, lebih hidup. How low can you go? Bukan iklan rokok ini. Kita bisa menaklukkan ego kita, bisa menaklukkan diri kita, dan kita akan diterima di mana. Inilah keindahan toleransi, inilah keindahan cinta. Dulu saya SD Konghucu, TK Konghucu, SD Kristen. Tapi sukanya kalau Natalan ke gereja Katolik karena hadiahnya lebih banyak. Dan saya ini pencinta Santa Claus. Makanya saya lihat, iya ada Santa Claus lucu banget, tapi gue paling takut sama pit hitam. Kenapa harus ada pit hitam? Kenyataannya yang hitam itu tidak harus jahat, ya kan? Nah, walaupun dia bawa sapu, tapi dia mau merubah anak-anak bandel loh, gitu kan. Terus Santa Claus itu dia selalu memberikan hadiah. Kenapa perutnya gendut? Karena kenapa dia harus lucu gitu, ketawa dan segala macam. Karena perutnya gendut, toleransinya besar gitu kan. Nah, terus begitu kenal agama Buddha, saya tahu namanya Milevo. Milevo atau Maitreya Buddha adalah Maitri, cinta kasih. Makanya dia ada lagunya Milevo sa xiao ha ha ren ren tohen xihuan ha 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 ha. Gitu kan lagunya. Jadi Maitreya itu penuh cinta kasih, dia selalu tertawa. Tahu kan foto Buddha yang gemuk? Nah, dia selalu tertawa. Dan selalu ada back-nya. Inilah yang sama dengan Santa Claus. Dia selalu memberikan apapun pada orang lain. Siapa butuh, pasti ada. Nah, demikian. Itu adalah kasih sayang. Itu adalah cinta kasih. Dan ketika saya masuk sekolah negeri, SMP 1, SMA juga negeri 1. Sekolah negeri. Aku belajar Muslim. Aku belajar Islam. Dan di situ ada guru Islam yang sayang banget sama saya, namanya Pak Kurtubi. Sudah meninggal beliau. Ya sayang banget sama saya gitu kan. Nah, artinya cintamu itu bisa diterima semua kalangan.
Saya dipalak sama anak STM. Tiba-tiba anak SMA lain pada bilang, woi itu saudara gua lu, jangan macem-macem. Lihat badge-nya. Oh ya sekolah negeri. Oh ya maaf ya bang, maaf ya. Karena muka Cina satu garis gitu kan. Dipalak. Tapi saudara-saudara saya banyak. Teman sebangku saya sekarang wali kota Tangerang. Itu dulu teman sebangku. Temen nyontek bareng. Temen yang lucu-lucu lah. Sekarang jadi wali kota. Waduh, betapa bangganya saya. Dulu bandel, sekarang jadi luar biasa mengabdi pada negara. Nah, terus di SMA Negeri 1, saya berbahagia. Bisa jadi ketua umum PMR bersama yang putih banget, dibilangnya Cokin. Tapi bisa berbaur. Kenapa? Karena kita merasa semuanya adalah sama. Ketika kita merasa semua adalah sama, semua adalah saudara, sesama kita mengerti di sini, maka kita tahu cahaya ilahi itu cuma satu. Cahaya cinta cuma satu. Gelombang energi kasih sayang cuma satu. Nggak ada gelombang yang lain-lain. Jadi artinya ketika Anda sudah membaur yang namanya spiritual, udah nggak ada lagi embel-embel apapun, badge apapun, semua dicopotin. Anda hanya satu yang namanya manusia. Dan manusia tidak berdaya hidup sendiri. Maka manusia disebut manusia yang sosial. Tetapi bukan sok dan kena sial. Tapi makhluk yang sosial. Itu nggak boleh dipisah. Kalau dipisah jadi sok dan sial Anda. Tapi kalau digabung jadi sosial. Maka kita selalu memberikan yang terbaik dari diri kita buat semuanya. Dulu saya mungkin hanya ceramah di wihara aja. Tapi gara-gara pandemi nih, saya jadi buka Instagram. Saya jadi ikut komunitas yang lain, termasuk Planet Healing, dan kita bisa punya teman banyak banget. Ini adalah keindahan. Saya bisa berbagi dengan semuanya, ini adalah keindahan. Ini adalah the real love. Cinta kasih yang universal, berlaku kepada siapa saja, di mana saja. Dan akhirnya saya senyum terus. Itu rahasianya. Terima kasih untuk cintanya Suhu Ningsiu, luar biasa. Cintanya untuk kita semua malam hari ini ya. Ada satu pertanyaan lagi, tapi mohon dijawab dengan singkat saja Suhu, karena waktunya sudah hampir jam 9. Ya, ada pertanyaan dari Ibu Hilda ya, kami bacakan. Suhu, untuk mencapai harmoni vibrasi cinta, bagaimana berdoa yang baik? Berdoa agar diberi abundance cinta atau berdoa agar menemukan yang tepat pada waktu yang tepat dan membiarkan semua terjadi sebagaimana adanya. Oke, ya. Terima kasih. Berdoalah tanpa kata-kata. Oh, wow. Artinya berdoa tanpa kata-kata itu berdoa tanpa ada keinginan. Ya, berdoalah tanpa kata-kata. Karena berdoa tanpa kata-kata itu ketika kita memberikan senyum, semua akan bereaksi, gelombang akan bereaksi. Ketika kita bahagia, semua getarannya nyambung. Nah, kalau kita di Pranic Healing ini kan ada yang namanya ini apa namanya? Apa tuh? Yang selalu disebutkan itu, saya jadi lupa tiba-tiba mendadak. Nah, karena tadi udah ngomong tanpa kata-kata, jadi nggak ada kata-kata lagi nih. Jadi tanpa kata-kata sepertinya kita semua sudah memahami karena kita semua. Iya betul itu. Jadi banget ya. Terlihat banget ya. Karena kita adalah jiwa yang hadir di sini, Suhu ya. Ya, aku adalah jiwa yang terhubung. Aku hanya kendaraan. Jadi biarkan yang kontrol itu remote controlnya dari atas. Kita hanya digunakan menjadi tangan-tangan penyembuh, kata-kata yang menghibur, pikiran yang positif. Kita hanya jadi robot-robot yang hidup untuk menghidupkan robot yang mati. Karena manusia adalah robot. Yang bekerja adalah semua adalah di luar daripada diri. Betul? Kita punya remote controlnya. Remote controlnya ada kebaikan, niat, tekad, dan kedamaian. Itu remote controlnya semua. Karena kan katanya kesadaran kita di luar dari diri. Kalau di luar dari diri kan katanya di sini ya. Jadi kalau di luar dari diri kita adalah robot. Tapi karena kita memiliki cinta, maka kita jadi hidup. Jangan robot yang dimiliki oleh dendam dan benci. Maka kita akan jadi robot perusak. Cabut aja baterainya, selesai. Oke, terima kasih sekali Suhu Ningsiu untuk pencerahannya malam hari ini. Sepertinya waktunya itu sebenarnya kurang ya, masih kurang panjang. Tetapi karena kita terbatas, jadi kita harus melanjutkan ke sesi selanjutnya. Mungkin lain waktu nanti bisa kita undang kembali Suhu. Mungkin untuk kata penutup, apa yang mau disampaikan Suhu? Harmoni kami dengan semua. getaran vibrasi cinta. Jadi buat yang jomblo, ketika Anda memiliki cinta yang dipancarkan tiap hari, suatu saat Anda akan mendapatkan. Itu udah pasti, nggak usah diharap-harap, gelombangnya akan nyampe. Iya. Jadi berikan cinta maka kita akan mendapatkan cinta, gitu ya Suhu ya.
Tapi yang kebanyakan cinta bahaya. Jadi kalau kebanyakan cinta mesti punya filter. Kalau Anda sudah punya pasangan, katakan, saya sudah punya pasangan. Cinta kasih saya tulus, membantu tanpa pamrih. Anda boleh bersama dengan saya, mendapatkan manfaat dari saya. Kalau saya bisa membantu, saya pasti membantu. Tapi bukan cinta yang pribadi dan cinta yang penuh nafsu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Suhu. Baik. Selanjutnya kita juga akan memberikan cinta kita kepada bumi dan Indonesia melalui meditasi Twin Hearts. Sebelumnya, apakah ada yang hari ini baru pertama kali bergabung? Mungkin boleh info ya, apa ada Kalau yang tidak pertama ada, kali kita nggak? akan langsung lanjutkan dengan olahraga dan meditasi Twin Hearts. Kalau tidak ada, sebenarnya dengan mengikuti dan mendengarkan audio dari Master Chwakoksi, Anda bisa mengikuti karena semuanya sudah terbimbing ya, meditasi ini nanti terbimbing. Apakah ada dari... Sepertinya sudah pernah ikut semua ini ya, tidak ada yang berkomentar atau raise hand. Oke, kita akan break sebentar, 3 menit ya, toilet break. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan dengan meditasi Twin Hearts. Terima kasih. Terima kasih, salam cinta. Cinta buat kita semua.